Sejak tahun 80-an mulailah dengan sedikit demi sedikit mulailah masuk gerakan-gerakan radikal. Radikal pun bergrit-grit. Ada yang radikal teologi tapi tanpa tindakan. Itu Wahabi yang mengatakan Maulid Nabi bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, ini bid'ah, ziarah kubur musyrik, tapi dengan santun, tidak mencaci maki. Saya tahu persis, dari sananya ulama Wahabi melarang ucapan kotor, caci maki, tapi mengajak umat Islam meninggalkan hal-hal yang mereka anggap bid'ah. Jangan ziarah kubur ya, itu salah. Jangan Maulid Nabi ya, itu bid'ah. Kemudian datang Salafi yang dari Yaman, dari Syekh Muqbil Ad-Dammaj, lebih keras dari Wahabi, dibarengi dengan caci maki, melarang menuju ke puritisasi ajaran Islam, tapi dibarengi dengan caci maki. Itu Salafi. Lebih dari itu jihadi. Jihadi menghalalkan membunuh non-muslim. Non-muslim dengan tempat ibadatnya harus dimusnahkan dari negeri kita ini. Itu namanya jihadi. Puncaknya yang paling puncaknya teroris yang paling sempurna adalah takfiri. Jamaah Takfir Al-Hijrah yang dibentuk oleh Syukri Ahmad Mustafa tahun 69 dari Mesir dengan menganggap bahwa semua orang kafir kecuali mereka yang enggak kafir. Grand Syekh Al-Azhar kafir, kelompok-kelompok ulama-ulama kafir, Huffazil Quran kafir, tarekat tasawuf kafir. Mereka lah yang membunuh Presiden Anwar Sadat pada tanggal 3 Oktober 81, membunuh Menteri Agama Mesir Syekh Hussein Al-Dhahabi yang punya kitab At-Tafsir Mufassirun, dan membunuh wartawan Sinar Al-Ahram Yusuf Sibai. Kemudian mereka dihabisin oleh Presiden Hosni Mubarak, tapi mereka bersembunyi lari ke Sinai yang sulit untuk dihabisin karena bersembunyi di lembah-lembah, di gua-gua di Gunung Sinai yang sangat luas itu. Kemarin belum lama setengah tahun yang lalu ngebom jamaah sholat Jumat, 380 orang lagi sholat Jumat mati semua. Karena apa? Kafir. Orang lagi sholat Jumat itu kafir. Coba, ini namanya jamaah takfiri. Ada di Indonesia. Di Indonesia ada yang seperti ini. Ada. Kita ini kafir semua. NU kafir, Muhammadiyah kafir. Kita ini kafir semua ini. Wasliyah kafir, Perti kafir, Alishan kafir. Kafir semua. NW kafir. Kenapa? Karena kita dianggap mendukung negara yang tidak Islam. Mendukung Pancasila, Undang-Undang 45, itu tauhid, itu berhala, kita dukung. Maka kita yang mendukung ridho al-syekh, ridho bima tawallad minhu. Kita setuju dengan tidak Islam, hukum yang tidak Islam, maka berarti kita pun kafir. Persis sama dengan cara berpikirnya Abdurrahman bin Muljam yang membunuh Khalifah Amir Mu'minin Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan dalih wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaikumul kafirun. Barang siapa tidak melaksanakan hukum Allah kafir. Ali itu kafir. Kenapa kafir? Karena Ali itu kalau akan memutuskan masalah musyawarah. Kalau ada masalah musyawarah, kita pendapat pada sahabat-sahabat yang lain, tokoh-tokoh yang lain, berarti bukan hukum Islam, hukum manusia. Ya kalau kita MPR, DPR lah kalau kita menggunakan undang-undang hasil produk MPR, kafir. Karena bukan hukum Allah. Itu terjadi sejak lama ketika kelompok Khawarij dengan menghalalkan darahnya Amirul Mukminin Sihru Rasulillah minal basyarin bil jannah minas sabiqin awwalin Fatihu Khaybar Ali bin Abi Thalib dibunuh dengan alasan Ali kafir. Begitu pula
Aisyah kafir, Muawiyah kafir, Amr bin As kafir, kafir semua itu, kecuali kelompok mereka yang tidak kafir. Ini sejarah radikalisme terorisme dalam agama Islam yang diprediksi oleh Rasulullah SAW. Sedikit. Suatu ketika di Masjid Madinah, sahabat berkumpul menceritakan ada seorang pemuda yang rajin ibadah, rajin sholat, soleh. Pas Nabi Muhammad pun mendengarkan, ikut duduk di situ. Saya belum tahu, kata Nabi, siapa ya? Pas Nabi mengatakan, siapa ya? Orang yang mana ya? Orangnya datang. Nah itu datang tuh orang itu. Nabi melihat mukanya, ra'aitu fi jabhatihi saf'atun minasyaiton. Saya lihat mukanya ada bekas setannya itu. Ada asar atau apa? Bekas tangannya setan lah kira-kira. Dan dia tidak salam. Kepada Muhammad tidak salam, tidak. Langsung sholat. Ya, Nabi masuk ke ruangan. Kata Muhammad, siapa yang mau bunuh dia? Ini akan sumber fitnah dia ini. Abu Bakar saya. Abu Bakar mau membunuhnya, lagi sholat. Gak berani. Gak tega atau gak sampai hati. Lapor Rasulullah, sedang sholat. Saya gak mungkin membunuh orang sholat. Ya sudah Ali sana Ali. Ali datang ke sana, sudah tidak ada. Sudah pergi Rasulullah. Oh, nanti Ali, kamu yang akan membunuh dia. Itulah ketika perang dengan Khawarij di Harawra, pada daerah Harawra terjadi perangan antara Ali dan Khawarij. Dia terbunuh. Apa tandanya? Dia seorang laki-laki tapi susunya besar. Tustadi, seperti perempuan susunya. Pasukan Ali tidak lebih dari 10 yang mati. Pasukan Khawarij tidak lebih dari 10 yang hidup. 2 lari ke Bahrain, 2 lari ke Oman, 2 lari ke Afrika Utara. Ini barangkali jarang yang mengetahui sejarah ini. Silakan baca di hadis Baihaqi atau di Salat Abu Ya'la. Bukan berarti kita mengatakan sekarang pun persis kayak Khawarij, tidak. Tapi bahwa cara berpikir seperti Khawarij, madhabnya sudah tidak ada. Tapi cara berpikir secara Khawarij mengkafir-kafirkan orang yang tidak sependapat semakin melebar, semakin berkembang.